Jadi komunikasi itu orang yang meninggal sama yang hidup kan, kalau yang kayak kita ini kan dua arah, Kang. Kalau mati ke dua arah kita kabur. Wih, ada mayat tuh. Kan seperti itu kata dia. Tapi sebenarnya mendengarkan, tahu situasi kondisi memandikan atau tahu ya mereka. Betul, bahkan dia tahu siapa saja yang datang di acara takjiah. Dari proses tadi kan kita prosesnya kan ada 4 kan ya dalam kitab ini Safiatul Najah ini. Memandikannya sesuai dengan aturan syariah atau tidak. Karena tadi saya bilang tadi, jadi kalau memandikan tidak sesuai syariah, karena sekali lagi si mayit tahu. Kalau dia memandikan secara kasar kan ada kita sering tuh menyaksikan di lapangan memandikan mayit itu, wah mentang-mentang mayit ya sok kasar gitu, gesel sebagainya. Kadang-kala yang kecerobohan tadi karena kita ada disiplin keilmuan yang mumpuni dalam memandikan mayit itu sampai aurat si mayit pun terlihat oleh umum. Itu nggak boleh, walaupun udah menjadi mayit. Nggak boleh itu. Banyak nggak sih kejadian di mana tidak sesuai dengan tahapan dan tidak sesuai dengan apa disebutnya syariat atau petunjuk? Betul. Banyak juga. Banyak, Kang. Ini jadi memang kadang-kala kita lihat di dunia nyata ya, secara objektif itu karena modal nekat mereka itu. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Biasanya di podcast ini kita bicara mengenai rezeki, kekayaan, mengenai bisnis, bagaimana supaya kita terlepas dari hutang, riba dan lain-lain ya. Tapi kali ini saya tergelitik nih oleh satu artikel rekan saya juga yang sebelumnya di sini, katanya kita tuh harus menyiapkan kematian. Bahkan kematian itu tidak hanya mati kemudian meninggal atau dikubur gitu ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan seringkali luput. Bahkan saya sendiri juga tidak tahu caranya gitu ya. Kita sambut saja narasumber yang luar biasa hari ini, Ustadz Mahfudin. Yep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Tadi ya, saya sampaikan tadi mengenai meninggal. Tidak hanya udah selesai dikubur. Betul. Banyak hal yang belum diketahui orang lain. Betul. Termasuk bagaimana mengurus jenazah ini. Betul. Gitu. Boleh disampaikan nggak kenapa kita semua, saya gitu ya, viewer semua itu harus pusing mengenai pengurusan jenazah? Kan biasanya sudah ada petugasnya. Betul. Sudah ada ustadz atau marbot atau apa namanya alim ulama yang tahu. Betul. Ya, oke. Makasih Kang, kehormatan bagi saya untuk menjelaskan di makom seperti ini, karena memang secara syar'i kewajiban yang utama itu adalah keluarga besar. Ketika tadi ada tenaga profesional seperti amil dan sebagainya, itu pun mereka nggak sembarangan. Jadi ketika dia mau memandikan, tanya dulu keluarga besarnya, minta ridho tidak ilasnya. Karena kewajiban yang pertama itu keluarganya, anak-anaknya yang memandikan. Justru keluarganya dulu tadi? Keluarganya, itu kewajibannya. Ketika ditanya keluarganya, kemudian nanti juga kita lihat dulu, tanya dulu ijab kabulnya. Ibu, kayak ibunya nih, ibu, istrinya, anaknya, sanggup gak misalkan bapaknya meninggal memandikan? Oh, sanggup karena mungkin bisa jadi sedih atau apa kan gitu. Takutnya ada nahiyah bahasanya. Nahiyah itu sampai ngegoak, sampai ini dan sebagainya. Itu kan sama juga menyiksa si mayit. Oh, jadi bukan hanya tahu caranya tapi sanggup atau tidak mentalnya. Iya, mentalnya. Psikologinya dia mapan atau tidak di situ. Takutnya khawatir. Dia nangisnya itu menjadi siksa si mayit itu sendiri. Seolah-olah dia tidak ridho ketika suaminya dipanggil sama yang punya. Kan hidupnya kayak ngontrak kan. Iya. Kita ini kan tidak kontrakan doang gitu ya. Betul. Yang punya kan Allah. Kita nggak bisa request kecuali orang tertentu yang bisa request kan gitu kan. Jadi memang udah waktunya. Ijaza ajalhum la yastahisasan wa satalimun. Apabila telah datang ajal ya sudah selesai gitu. Jadi tadi ya sudah ibu ridho ikhlas. Ternyata dia, oh Kang saya nggak sanggup nih. Ya udah. Ibu ridho nggak? Saya mandikan ridho ikhlas baru. Gitu. Oke, jadi harus atas ijab dulu ya. Betul, memang nggak bisa otomatis ya. Betul. Tapi ada proses itu. Betul. Dan dia ada kebanggaan. Kebanggaan bagi si mayit itu sendiri. Alhamdulillah yang mandiin anak saya, istri sampai saya. Seperti itu? Iya. Cuma memang saya bilang tadi kan. Jadi komunikasi itu orang yang meninggal sama yang hidup kan. Kalau yang kayak kita ini kan dua arah, Kang. Dua arah, berarti kita ngobrol, dijawab gitu ya, bolak-balik. Iya. Kalau mati ke dua arah kita kabur. Wih, ada mayat tuh. Kan seperti itu kata dia. Tapi sebenarnya mendengarkan, tahu situasi kondisi memandikan atau tahu ya mereka. Betul, bahkan dia tahu siapa saja yang datang di acara takjiah. Dari proses tadi kan kita prosesnya kan ada 4 kan ya dalam kitab ini Safiatul Najah ini. Jadi dia memandikan, nanti udah dimandikan mengkapani.
memandikannya sesuai dengan aturan syariah atau tidak. Karena tadi saya bilang tadi, jadi kalau memandikan tidak sesuai syariah, karena sekali lagi si mayit tahu. Kalau dia memandikan secara kasar, kan ada kita sering tuh menyaksikan di lapangan memandikan mayit itu, wah mentang-mentang mayit ya, sok kasar gitu, dan sebagainya. Cara menyiram airnya itu benar-benar tertib. Dia juga tahu. Kemudian tadi saya pakai kantong batu bukan formalitas, tapi betul-betul membersihkan si mayit dari lubang-lubang ini semuanya harus bersih, tertib. Saya bilang tadi kita kembali kepada yang suci, kembali kepada suci lagi. Kita kembali zat yang suci, kita kembali suci lagi. Itu seperti itu kan. Oke, maaf lah sebelum kita lanjut ke bagaimana cara yang benar. Betul. Saya pengen tahu dulu nih. Memang banyak nggak sih kejadian di mana oleh disebutnya amil pun dilakukan tidak sesuai dengan tahapan dan tidak sesuai dengan disebutnya syariat atau petunjuk. Betul. Banyak juga. Banyak Kang. Ini jadi memang kadang-kala kita lihat di dunia nyata ya, secara objektif itu karena modal nekat mereka itu. Modal nekat karena tidak ada, kemudian tidak mau mengupgrade diri. Padahal kan ada tuntunannya. Tuntunan kayak gini. Kitab Syafitun, standar ini kitab Syafitun aja di dalam kitab pesantren ini. Jadi diarahkan benar bagaimana cara mengurus mayit tadi seperti itu. Tidak menyakiti. Sekali lagi tidak menyakiti ketika eksekusi. Mengeksekusi si mayit itu sendiri. Karena dia berbicara, "Waduh, mentang-mentang mati tadi kan ininya semuanya dan sebagainya." Iya, makanya pemahaman saya yang awam nih. Betul. Itu kan fisik dengan rohnya itu kan sudah dipanggil ya. Betul. Sudah tidak merasakan lagi. Betul. Gitu gak sih Tad? Tetap dia. Kan merasakan? Itu merasakan tetap dia. Oke. Cuma rohnya doang kan gitu. Tapi dia memantau. Kayak ibarat nanti di alam barzah kan kayak kaca Kang. Dia ngeliatin itu. Jadi mau ngomong coba kan gak kedengeran gitu. Kita nggak bisa dengar karena mayit tadi seperti itu. Jadi kalau asal bersihin aja, asal garuk aja dan sebagainya itu mereka merasakan. 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 Sama orang hidup juga gitu. Cuma tadi sekali lagi yang mati komantik satu arah, yang hidup dua arah. Ibarat ngomong dia bahasa kenapa nih diginiin nih, kena gitu kasar bener. Gitu ya? Ya iya seperti itu. Benar-benar apik warok lah, apik warok tertib memandikannya. Telinganya, matanya semuanya seperti itu. Saya bilang tadi dalam memandikan mayit itu ngocorkan air juga hati-hati gitu. Itu jangan langsung diguyur gitu saja. Kita tapanin dulu segini airnya di tangan kita. Menghormati si mayit tidak sendiri. Langsung malah ya langsung gitu. Segitunya ya. Terus sampai kalau kita di video itu kan kita bikin itu kan kenapa kita harus rapi. Semata maaf ya. Kadang-kala yang kecerobohan tadi karena kita ada disiplin keilmuan yang mumpuni dalam memandikan mayit itu sampai aurat si mayit pun terlihat oleh umum. Itu nggak boleh walaupun udah menjadi mayit. Nggak boleh gitu. Dia harus rapi bener gitu. Dia kan punya aurat sendiri. Menghormati mayit. Kayak kemarin kita memandikan, saya punya orang tua, saya mandikan, saya di depan tuh ngarahin, tolong rapikan semua palang-palang itu karena si mayit gitu. Jadi tertutup ya. Betul. Kecuali keluarga besar ya Kang. Kecuali keluarga besar mahram ya. Betul. Tadi kan saya pertanyaan Akang nih kalau gini, kenapa harus keluarga? Ya tidak ada, karena ada tenaga profesional, amil dan sebagainya. Karena gini Kang, si mayit itu ketika ada cacat, maka kemungkinan besar kalau keluarga bisa menutupi. Dan kalau memang tadi kita ijab qabul sama amil pun harus punya tengkok kontrak seperti itu. Ada perjanjian, ente nggak boleh comel kalau bahasa kita ya. Jadi menutupi. Betul. Semua kejadian pada saat memandikan. Betul. Ada cacat di badan tuh nggak boleh diceritakan karena si mayit udah stop. Bahasanya udah stop produksi amalnya. Tidak boleh si mayit itu cukup dan tidak boleh diomong yang jelek. Tidak bisa bertobat lagi. Betul. Nah, dia cuma ngandelin tadi anak yang soleh, guru yang soleh, tetangga yang soleh. Itulah pentingnya kita hubungan sosial yang positif Kang ya. Baik secara individual maupun sosialnya gitu. Karena boleh jadi kita nggak punya anak soleh, tapi punya guru soleh. Ya. Nah itu kita bisa ditransfer. Bisa ditransfer. Iya, pahalanya dari guru-guru kita. Untung kita punya doa itu Allah maghfiril muslimin wal muslimat kan. Coba kalau nggak ada itu, kebayang nggak kalau Akang nggak punya, kita punya anak soleh, boro-boro ngemikirin kita. Siapa lagi? Iya, boro-boro kita mikirin kita kan ya. Betul, nggak mungkin. Mereka mikirin dunia sendiri dan sebagainya. Iya. Loh kita kelebekan mau dari siapa lagi? Dua generasi aja kadang sudah lupa ya. Anak cucu itu mungkin ya kalau tidak ditanamkan
keilmuan, kesolehannya segala macam mungkin udah lupa gitu ya tadi. Makanya pentingnya tadi kita bikin seperti itu gitu ya, biar ada pendidikan. Oke. Jadi tugas utama keluarga besar. Gitu kan. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi saya tergelitik dengan roh itu ternyata merasakan sama seperti kita, cuman dia tidak bisa protes, tidak bisa teriak gitu ya. Kalau kita memperlakukan kasar. Nah, ini ada agak sedikit di luar konteks, tapi mungkin saya ingin tanyakan ke Ustadz nih. Saya yakin Ustadz ada jawabannya. Jadi kalau misalkan ada kejadian kriminal kemudian mau diotopsi, itu terasa ya? Betul. Oleh rohnya. Oh gitu. Betul. Dibelek, dibedah organnya, diteliti itu terasa. Makanya tadi ada ijab kabul dulu sama keluarga. Ridho enggak, ikhlas enggak. Itu kan dalam rangka otopsi itu menjadi sebuah kebenaran. Betul. Gitu. Itu kan perlu diperjuangkan seperti itu. Si mayit juga sama. Juga ketika tidak diperlakukan adil, juga protes. Cuma tadi saya bilang komunikasi satu arah. Gitu. Kok aneh diginiin nih, dizolimi kan gitu kan. Nah, seperti itu. Dibutuhkan tadi. Ini sekarang gitu kan. Jadi ketika keluarga sudah mengizinin dan rasanya kebenaran itu perlu diungkap juga dengan cara otopsi, dan sepertinya yang meninggal juga akan setuju untuk dapat kebenaran bagi yang masih hidup, baru dilakukan gitu ya tadi. Nah, kalau saudara keluarga apalagi anak itu lebih utama, dan yang meninggal itu, mayit itu atau rohnya itu merasa bahwa bahagia sekali dibandingkan oleh keluarga, berarti ada cara-cara yang benar dong ya. Gitu. Nah, ada tahapan umum aja nggak Tad, kira-kira? Kan waktunya nggak cukup nih kalau detail sampai praktek. Kira-kira apa sih tahapannya dari mulai meninggal sampai dengan mungkin selesai gitu ya? Dia itu dalam kitab ini Bang, di dalam kitab Syafaat Najah itu ada 4 dalam proses mengurus mayit. 1 ya memandikan. Memandikannya pun tadi kudu, kalau bahasa mah kudu ya gitu ya. Benar-benar harus benar secara syariatnya gitu ya. Teratur, si mayit tahu siapa memandikan. Sekali lagi yang memandikan harus keluarga besar. Ya, harus keluarga besar, dia tahu siapa memandikannya. Yang kedua, setelah diberes secara syariatnya, teratur dalam memandikannya, baru proses mengkafani. Mengkafani itu sama, harus dengan aturan mainnya secara fikih cuklaknya. Bagi perempuan itu 5 lapis, bagi laki-laki 3 lapis. Itu memang ke budaya aja atau memang enggak, memang syariatnya. Memang syariatnya di dalam fikih itu memang. Kalau perempuan karena memang dia ada hijab, pakai hijab ya kan ya. Ada usroh lah bahasa ini ya. Yang tertutup rapi kan ini. Kalau perempuan mah gitu. Kalau laki-laki cukup 3 lapis gitu. Gitu Kang. Dan itu harus dilakukan seperti itu ya. Harus ngikutin aturan itu. Harus ngikutin aturan. Iya, karena kita tadi menghormati si mayit. Sebenarnya dia tahu ketika kalau dia tidak sesuai dengan syariat kan ibaratnya dia protes. Cuma kan kita protes nggak tahu. Ya, Tad, apa yang terjadi ketika misalkan ada satu tahapan yang nggak sesuai, entah lapisannya kurang dan sebagainya. Saya nggak tahu nih pikiran saya aja nih yang berpikir bahwa apakah meninggalnya tidak sempurna. Lalu apa yang terjadi? Ya, baik. Kalau itu sih nggak bersinggungan dengan itu, cuma ya kode etiknya memang harus seperti itu. SOP-nya seperti itu kan. SOP-nya tahapannya. Iya, makanya tanggung jawabnya tadi kalau memang dipercaya si Amil ya si Amil kan gitu kan, aturan mainnya seperti sama itu. Ya. Sekali lagi kita menghormati si mayit. Betul. Gitu ya. Kenapa 3 lapis? Karena perempuan kan harus rapi. Kalau perempuan 5 lapis, kalau laki-laki 3 lapis gitu aja. Nah itu jenis kelaminnya harus sama ya? Artinya anak perempuan memandikan ibu, boleh anak laki-laki nggak sih? Atau keluarga yang beda jenis kelamin? Itu juga tadi kalau keluarga boleh kan? Oh, karena mahram ya tadi? Iya, mahromnya gitu. Kalau kecuali mantu. Oh, mantu nggak boleh? Iya, nggak boleh kalau gitu. Kan nanti apalagi kecuali kalau belum diwuduin ya, kalau hal-hal yang berbau aurat, jadi dibolehkan kalau mantu mah gitu kan ya. Kan itu mah aurat kan gitu kan. Kalau bareng nggak jadi masalah lagi. Gitu. Nanti kan kita terakhir udah bersih semua mayit, dimandikan, kemudian diwudu. Ketika tadi bukan mahramnya kan jadi batal. Iya, betul. Nah, itu jadi masalah kan. Makanya kemarin saya bilang waktu kita memandikan orang tua saya gitu kan. Saya bilang, "Mana yang mantunya?" Oke, mandi kalian. Sebelum diwudukan. Ya, kalau udah mandi kan kesian dia. Kembali ke Allah dalam keadaan junub, dalam keadaan wudu gitu kan. Jadi kalau hanya ada mantu yang bisa dan itu berbeda jenis kelamin, lebih baik
ke Amil. Hamil. Yang satu jenis kelamin Betul, gitu ya. dia laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena tadi harus suci ternyata wudhu dulu gitu. Betul gitu. Itu yang vital kan. Yang vital. Kita kembali suci ya kembali ke suci lagi. Gitu logika ininya, standarnya. Tadi saya tertarik sih dengan pernyataan Ustadz bahwa sesimpel dibersihin kuping tanpa pakai kapas dan cotton bud aja itu bisa merasakan ya. Betul. Itu seperti itu. Itu yang kadang-kadang kita temukan di lapangan Kang soal itu. Oh gitu. Hanya sebatas gugur kewajiban, padahal bukan itu. Benar-benar harus apik. Bahasa warok lah gitunya, benar-benar tertib. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang memang ada di tubuh si mayit itu. Jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Jadi benar-benar ada nggak kupingnya ini semuanya. Benar-benar rapi lah gitunya. Gitu kan tujuannya gitu. Tujuannya ke sana. Tujuannya keluarga besar walaupun diamanahkan seamil, nah itu keluarga. Kang, punten ini kupingnya belum bersih, Kang ini bahasanya gitu. Itu. Karena lebih care, lebih apa? Betul, lebih karena kita keluarga kan. Kita keluarga. Nah, betul itu pun keluarga yang tahu ya. Betul. Tapi kalau keluarga yang mungkin ya maaf juga saya baru belajar juga. Betul. Yang namanya tadinya saya pikir yang meninggal sudah selesai, tinggal kita doain saja. Ternyata ada tahapan yang memang juga berdampak terhadap rohnya ya. Betul. Gitu. Nah itu tanggung jawab si amil kan. Si amil. Nah itu ini jadi masalah gitu. Kadang-kadang yang kita temukan ada yang nekat kan, bukan profesinya dia nekat seperti itu jadi masalah. Buka YouTube sebentar. Nah itu jadi masalah. gitu. Karena keterpaksaan gitu ya. Keterpaksaan atau dianggap ustadz terus masa nggak ngerti akhirnya maksain gitu ya. Nah itu yang jadi ada masalah. Ilmunya ternyata. Iya. Makanya kita di Departemen Agama juga ada penyuluhan. Di pesantren ada penyuluhan cara pemandian mayat yang benar seperti apa. Nah kita kumpulkan amil-amil itu. Yuk ngadakan pendidikan secara syariah. Gitu. Jangan sampai modal nekat tadi kan kesian si mayit sebenarnya gitu aja Kang gitu. Ya, jadi sempurna lah gitu. Ya, di satu keluarga itu mungkin harus ada satu ya. Betul, minimal harus. Yang tahu memang, gitu ya? Memang harus. Makanya kemarin kita taikan seperti itu gak ada bimbingan mandi mayit seperti itu. Harus ada gitu. Oke. Karena dampaknya ternyata luar biasa ya. Iya, kasihan si mayit itu menjerit dia Kang sepertinya. Menjerit seperti dan yang paling nikmatnya dia itu keluarga itu kalau kita mati itu yang mandiin anak kita. Keluarga kita gitu. Kan kadang-kadang kita ketemu di lapangan mentang-mentang kita maaf ya Kang, sukses, punya duit banyak dan sebagainya, udahlah itu bayar dan sebagainya. Gitu padahal orang tua kan pengennya kita ya. Oh gitu ya. Kita yang mandiin. Kapan lagi kita ketemu terakhir kali kan? Terakhir kali dan masih dirasakan orang tua walaupun kita nggak merasakan gitu ya. Betul. Kita kan keberadaan kita hari ini sukses karena siapa? Kan karena dia. Mereka bisa perjuangkan kita hari ini kan karena dia. Itu karena kita lupa Kang. Kita seperti begini kan dari dia. Terakhir kita ketemu gitu. Kadang-kadang saya ketemu Kang gitu Kang. Karena memang dia seorang pejabat dan sebagainya, udah lepas aja. Itu kan jadi sedih kan gitu ya. Betul. Padahal dia punya kemampuan fisiknya luar biasa. Padahal tiba ngangkat tuang si mayit itu dari ini nyuruh orang. Gitu. Dan yang penting yang meninggal orang tua terutama itu merasakan ya. Betul. Kita ngangkat kerandanya aja mereka merasakan. Betul. Kalau perlu yang memandikan dia, mengapani dia, kemudian yang menyolatkan dia, kemudian yang yang ngajarin dia dan sebagainya, itu semuanya tahu dia itu. Seneng banget itu. Seneng banget ya. Luar biasa itu. Apalagi selama hidupnya mungkin jarang ketemu, setahun sekali. Betul. Makanya kadang-kala ya suka ada gini, tunggu keluarga dan sebagainya gitu ya. Kalau udahlah saya ridho ikhlas sudah. Ridho mah gitu kan. Karena tadi terakhir kali. Kadang-kala pocongan itu kan kita buka kan. Mana keluarga yang mau lihat? Dibuka lagi. Tapi kita ijab kabul dulu. Ibu kuat nggak? Neng kuat nggak? Melihat bapak terus begini. Kuat. Kalau kuat kita. Kalau nggak jangan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan si mayit disiksa karena jeritan tangisannya itu. Oh gitu. Yang dilarang kan nahinya Kang sampai gak-gawakan dan sebagainya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Bukan malah membantu si mayit, malah menyiksa si mayit. Seolah-olah nggak ridho. Orang tua kita diambil sama Allah yang punya. Saya bilang tadi kita itu cuma ngontrak Kang gitu kan. Yang punya dia. Tergantung yang punya Kang. Iya bebas gitu. Iya gitu. Minjem malah gitu ya. Minjem gitu ya. Subhanallah gitu ya. Dan itu juga kenapa perempuan, anggota keluarga perempuan itu tidak diperkenankan untuk mengiringi sampai kuburan ya. Itu khawatirnya itu sebetulnya makruhnya itu. Makanya ijab kabul dulu. Karena biasanya kan orang perempuan main mah perasaan Kang. Iya. Kalau kita kan dua laki-laki mah. Perasaan main logika main kan tadi. Lebih makanya tadi ibu kalau kuat silakan, kalau enggak jangan. Kasihan si mayit. Gitu ya. Saya pernah kejadian gitu Kang. Sampai ngegewak.
refleks dengan sendirinya. Wah, saya bilang udah pulang aja, saya bilang kasihan si mayit seperti itu. Mayitnya disiksa Iya. jadinya. Padahal nunggu panjang kata ibunya istrinya tuh bilang nunggu kakak saya nunggu. Pas datang kakaknya bukan malah nggak kuat. Dipegang nggak kuat saya kepegang. Ya. 4 orang nggak kuat. Baik saya sisihkan, saya bilang ibu maaf kita dari tadi nunggu dari ibu nih. Begini caranya ibu bukan saya ngasih mayit, malah dia kasih mayit baru dia sadar. Baru proses jalan. Proses ini tadi. Jadi ditunggu keluarga datang semua atau keluarga inti datang itu bukan untuk kepentingan yang hidup aja ya, bukan. Tapi juga yang meninggal. Mayit gitu. Jadi kalau misalkan nggak kuat, ya nggak usah, ikhlaskan aja. Betul, gitu ya. betul. Dan itu pun jangan dipaksakan kan, karena kewajiban kita itu si mayit sebenarnya bagi si mayit yang soleh, dia tidak boleh dilamain. Oh harus cepat-cepat harus ya. cepat-cepat. Ya. Tadi kemudian harus dilihat si mayit sama keluarga dan sebagainya, gitu ya. Ya hukum yang dasarnya itu SOP-nya itu si mayit harus buru-buru dibawa karena Allah sudah nunggu kebahagiaan dia di alam kubur itu sudah nunggu. Yang lucunya kan gini ketika kita bicara kuburan kan, sebenarnya bukan di dalam kubur, alam kubur. Alam kubur yang kita bicarakan bukan ya. di dalam kubur. Bukan di dalam kan fenomena sekarang di dalam kubur. Iya. Ingat gak orang sekarang orang yang berbicara radikal lah gitu ya. Wah, kalau aneh mah orang tua aneh atau aneh kalau meninggal biar nggak bebas dari siksa kubur udah aja besok aneh warisin nulis warisan amanah jangan dikubur. Makam ayam mah jasad ayam mah udah aja dicincang. Jadi tidak di dalam kubur. Dibakar atau di apa dibakar, gitu ya. dikasih di laut dan sebagainya. Kan ada nggak siksa kubur bukan dalam kubur. Bukan dalam kubur. Padahal bukan itu. Bukan alam kubur. Siksa alam kubur. Ya itu ya kan enak dong sama teman-teman yang matinya ini bisa milih kalau gitu. Iya, bebas dari siksa kubur. Iya. Kan itu yang harus diluruskan. Oke, jadi cara meninggal dan cara bagaimana dia dikuburkan atau dimusnahkan gitu badannya gitu ya, kehendak alam gitu ya. Itu berbeda dengan alam kubur. Betul. Akan semua orang mengalami tetap itu. Semua tidak ada. Setiap jiwa kulun nafsin jagatul maut kan mati semuanya kan nggak ada yang lepas dari itu. Dan siksa pun sama. Proses hisab itu alam kubur semuanya mengalami. Sudah mulai di sana. Betul, di situ. Itu penentu Kang. Penentu kita ke surga ke nerakanya di situ. Mau bahagia di situ, mau susah di situ. Akan terlihat gambarannya di sana. Betul ya? Di situ, di alam kubur di sendiri kan. Ada orang sekarang yang radikal. Saya bilang tadi ngobrol di bawah itu dia bilang, "Aduh, Ustaz, Pak Kiai," saya bilang, "Ini caranya saya mendingan mati." Terlalu banyak masalah. Permasalahan ketika kalian mati, kita mati dalam kubur, apakah nggak ada masalah? Kalau nggak soleh, malah nambah masalah. Dimulai malah masalah. Iya, bahkan kholina fi abadan. Masalahnya selama-lamanya. Konsep kholina fi abadan itu artinya unlimited. Bukan 100 tahun, 1 miliar tahun. Udah nggak ada waktu. Itu jadi masalah kan. Lebih berat di situ kan. Lebih berat di situ ya. Iya, mendingan dia jangan mati dulu. Ya bertobat lah gitu ya. Iya. Berapa jam pun, berapa hari pun ya siapa tahu memang bisa prepare ini. Itu gitu. Orang sekarang gitu Kang. Iya, mati aja deh gitu. Mati aja deh. Justru matinya menambah masalah, lebih beratnya itu. Dan itu panjang ya sampai ujung. Bukan ujung, gak ada ujungnya malah. Bukan ada ujungnya malah. Itu jadi masalah besar itu. Orang sekarang kan begitu pikir panjang. Kan masalah keluarga, masalah ekonomi, udahlah begini caranya mati aja. Iya. Justru mati menjadi nambah masalah lebih besar lagi. Masalah gitu. Selesaikan di dunia ya dengan cara yang baik. Itu pentingnya kita hadir di situ. Bicara syariat, bicara agama di situ untuk memberikan pencerahan bagi umat seperti itu. Itu Kang gitu. Oke, luar biasa. Kalau tadi meninggal dalam kondisi normal itu dalam arti ya masih bisa dimandiin dan sebagainya gitu ya. Kita nyebrang sedikit deh ke saudara kita di Gaza nih ya, yang sedang diteror oleh penjajah gitu ya dan non muslim gitu. Gimana kalau yang meninggal dalam kondisi perang? Apakah hal itu juga ada pengecualian atau gimana? Iya, luar biasa ini pertanyaan Bang. Ini yang zaman Rasulullah pun ternyata terjadi, ini dirindukan oleh seluruh umat Islam yang disebut mati syahid. Bagi mereka yang mati syahid tidak ada proses gitu ya, karena beliau itu langsung dijamin masuk syukurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sahabat itu pengennya dalam posisi mati syahid. Jadi mereka tidak mau mati di atas kasur. Masalahnya pernah di zaman Rasulullah kayak penguburan saja. Penguburan kalau memang sudah tidak berbentuk itu boleh disebut
kubur masal. Kubur masal. Itu zaman Rasul pernah terjadi seperti itu. Tapi kalau memang memungkinkan ya satu persatu gitu. Itu pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Dan mereka udah dijamin masuk surganya Allah. Makanya di Gajah teman-teman itu anak kecil udah megang senjata dan sebagainya karena doktrin jihadnya luar biasa. Karena mereka ya udah surganya Allah. Kematian itu cuma hanya sebatas sini doang. Jembatan saja kan. Gerbang aja ya. Gerbang menuju saja. sesuatu yang lebih menggembirakan buat mereka ya. Lebih mulia. Abadan mas lama-lamanya di sana. Iya. Gitu. Nah, bagi kita yang di sini kan jihadi ya jihadi, jihadul fikri. Ya, belajar yang serius gitu kan, ya itu usaha yang benar bagi seorang suami kan gitu. Seperti itu kan sama jihad. Sama ya. Iya, kita lagi usaha Kang, kita berangkat eksiden. Ya itu syahid. Ya, syahid itu bukan sebatas perang saja. Syahid orang dalam mati dalam kita lagi begini di kantor tiba-tiba saja kebakaran kita mati dalam keadaan tadilah kita mencari rezeki kan karena Allah kan gitu ya. Syahid kita. Syahid ya. Itu syahid. Kemudian kita lagi nyebrang kemudian karam di laut syahid. Kita lagi terbang kapal jatuh syahid. Jadi syahid itu bukan hanya sebatas perang saja gitu. Luar biasa. Kalau tujuan perjalanannya kita tahu lah misalkan kurang baik, masuk juga? Tidak termasuk. Oh, tidak termasuk. Track recordnya itu. Syahid itu bagi orang yang soleh. Yang soleh. Iya, kalau itu sangit namanya Bang. Sangit. Terbakar sangit. Iya, Oke, jadi sebenarnya kalaupun orang normal ya, meninggal normal maksud saya di tahapan-tahapan pemulasaraan atau pemeliharaan jenazahnya benar dan rapi sesuai dengan syariat. Tapi kalau dia orang yang tidak baik, tidak soleh, ya tetap menghadapi siksaan. Sama dengan yang orang yang dalam perjalanan gitu ya, kemudian tujuannya tidak baik, maksiat, kecelakaan, ya sama juga menghadapi siap-siap aja gitu ya. Rekam jejaknya gitu ya. Terbaca. Kan innallaha la yuhibbu, Allah menggabarkan janji setiap amal kita diperhitungkan. Ya. Dalam Al-Quran kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal satu besar biji sawi itu akan diminta pertanggungjawaban, dan barang siapa yang beramal jelek sebesar biji sawi akan diminta pertanggungjawaban. Dari situ kita prepare. Ya Allah, sebesar apapun Allah akan lihat, dipantau dengan Raqib dan Atid. Nah itulah kita mawas diri. Bini nggak tahu, anak nggak tahu, tapi Allah tahu. Iya. Itu. Untungnya ada pintu taubat. Ada pintu taubat. Tapi sebelum dimandiin tadi. Dimandiin gitu. Tapi jangan jadikan andalan. Gua bahasa orang Betawi Kang ya. Gua aneh gila dulu deh. Ntar gua taubat ya. Kalau sampai taubat, kalau kagak. Pada saat gila. Iya mati. Nggak ada waktu lagi tadi gitu ya. Gitu. Jadi catatan tadi. Oh kayak gitu. Kayak kita nih anak-anak sekarang kan lagi viral kan ya, anak-anak lagi belajar pakai tawuran kan gitu kan. Tiba-tiba dia mati kan gitu kan. Kalau niatnya terbunuh mati syahid dan sebagainya seperti itu. Kan kita ada keterangan ya. Al-qatil wa maqtul bahwa pinar. Orang yang dibunuh, yang terbunuh ahli neraka. Dua-duanya. Iya, dua-duanya mati. Karena ada pertanyaan. Bayangin ada sesuatu yang janggal. Yang terbunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Kan logikanya yang seharusnya masuk neraka siapa? Yang membunuh. Umumnya orang seperti itu. Di zaman Rasul nanya, kok Rasulullah kenapa yang terbunuh juga masuk neraka kan gitu? Karena yang terbunuh kebunuh duluan. Ada niat membunuh juga. Padahal niatnya membunuh tadinya. Betul, ada niat membunuh gitu. Terus ada pertanyaan murid saya tuh di SMK tuh. Ustaz, kalau bagaimana kalau seandainya kita kan lagi pulang dari sekolah nih. Tiba-tiba ada tawuran, saya mati, ya kamu mati syahid. Kalau kamu soleh, track record dilakukan. Kalau niat ikut nimbrung tawuran, ya kamu bukan mati syahid, mati sangit tadi. Iya, mati sangit gitu bahasanya gitu kan. Gitu, dan Allah tahu niat seseorang. Mau alasan apapun di depan polisi atau di hukum dunia lepas, Allah tahu. Dan seperti itu. Kan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubihim. Allah itu bukan ngeliat fisik kamu. Melihat hati kamu. Orang bisa performan pakai jas begini, pakai sorban peci, tapi hatinya busuk. Ini jadi masalah. Oke, jadi Allah tahu ya. Betul. Yang pakai bando seperti ini pun Allah tahu ya. Bahasanya kan kita tahu ya. Makanya dalam memahami agama itu, ada kajian fikihnya, ada kajian tasawufnya. Secara syariatnya bagus kan, tapi tadi harus ngaji tasawuf tuh batinnya bagus nggak? Ya. Secara rukunnya, sujud rukunnya, tadi pemandiannya bagus, tapi
ininya hatinya bagus enggak? Nah itu Allah lihat di situ. Oh ini mah tampang munafik ini kayak belangkon. Iya. Oh iya belakang ngomong. Wah, Belum jadi tahu ya. Nah itu. Hanya, Jadi, tapi waktu akan membuktikan lah ya, Betul. siapapun ya manusia di dunia ini ya. betul. Gitu. Makanya kayak saya bilang ketika kematian, balik lagi ke kematian kan. Kadang-kadang kita orang itu termasuk orang yang soleh dan soleh itu dilihat dari amalnya itu. Banyak banget yang layak dan sebagainya. Oh iya ini amal dia. Oh oke. Amal dia ketika dia hidup. Itu nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin Iya. ya. Walaupun dia bukan orang terkenal banget, Betul. tetap akan kelihatan. Betul. Terlihat itu. Ini amal dia. Hasil investasi dia ketika dia hidup. Oh gitu ya. Orang akan merasakan ya. Betul. Dan Makanya akan kita tersiar lah gitu ya. secara sosial kan makan tadi jangan pilih-pilih dalam bergaul itu. Ya. Mau yang kalangan atas, tengah, bawah itu. Natur. Ya, Kayak sekarang kita lihat ke Pak KDM gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan lah istiqomah. Istiqomah gitu. dan waktu akan membuktikan atau Betul. itu benar-benar dari hatinya Betul. gitu ya. Hatinya tadi bersih gitu Betul. ya. Atau memang sesuatu yang kita nggak tahu ya. Betul. Ya namanya politisi ya. Ya, nah, alam akan menjawab. Alam akan jawab itu ya. Mahu alam, masya alam. Selain daripada Allah itu alam. Okay. Ini alam. Ini semuanya alam. Ini akan berbicara. Semuanya bicara. Mana buktinya di zaman Rasulullah? Rasulullah pernah lagi khutbah itu tiang itu protes. Biasa khutbah pegangan. Ah gitu. Kenapa nih Rasulullah? Engkau marah sama aku? Kita bilang. Oh enggak sebenarnya. Bisa bicara. Zaman Talut dan Jalut itu ya Nabi Daud itu batu bicara pengen dibawa gitu. Ya, artinya mereka dulu mah bisa berbicara sekarang udah ditutup Sekarang. Iya, sekarang kalau bisa ditutup saya kabur nih ada yang ngomong Ya, sini gitu. tapi bukan berarti tidak mendengar dan tidak menjawab apa yang kita lakukan gitu ya. Betul. Oh, makanya tadi alam yang menjawab, bicara. Ya, ada ruh jamad ini alam berdamat ini nama ruh jamad kan si penyaruh wan najmu wasyajaru yajudan. Ya, semua tumbuh-tumbuhan itu berbicara, bertahlil, bertahmid. Sama sama kita posisinya. Oh, oke. Gitu. Makanya tadi balik lagi mayit itu. Mayit tahu komunikasinya gitu. Iya, apalagi mayit ya yang baru selesai keluar dari. Jadi jangan sangka sangka udah mayit ini sembarangan urus mayitnya gitu. Padahal dia tahu gitu. Nggak sesuai ini seperti itu. Kesian si mayit. Iya. Gitu kan. Tad belajar bagaimana cara memandikan mayit itu kan harus praktek ya. Betul. Itu sulit nggak sih? Gak begitu sulit kan, simple. Simple ya? Kita sama santri juga sama ada pendidikan namanya amaliyah, bidang amaliyah. Jadi santri kita kasih teori, langsung kita praktekkan. Memang harus dipraktekkan seperti itu. Ya, kan harus ada boneka atau apa gitu. Harus dipraktekkan. Jadi praktek sendiri, jangan gurunya aja. Jangan gurunya aja. Nah, mereka itu. Kita pernah kan di SMK gitu, kita praktekkan dan sebagainya. Sampai dibecandain, ibunya kelenger kalau bilang, anak saya mati, padahal kita lagi praktek gitu ya. Biasa anak saya mah cukup bercanda kan, gitu. Karena memang harus dipraktekkan. Iya. Kalau imam-imam dahulu mah malah sengaja mereka, ya sengaja bikin kuburan sendiri, persiapan, udah beli kain kapan, buat prepare. Ketika gak mati nggak nyusahin anak, misalnya istri, keluarga, udah disiapin sama bapak tuh. Sampai seperti itu. Pertanyaannya kita udah siapin belum? Bukan berarti kita tahu akan cepat mati gitu ya, tapi ya tadi udah disiapkan supaya tidak merepotkan yang hidup gitu ya ditinggalkan. Oke, gitu. Bahasanya kalau bahasa hari i'mal juga karena kata isu abadan wa amal tamud godan. Ketika kita beramal dunia seolah-olah kita kan hidup selama-lamanya kayak begini nih. Betul. Kayaknya kita hidup 1000 tahun. Wa amal merasa sehat. Iya gitu betul. Ya. Wa amal beramal kalian di akhirat itu tamud godan seolah kamu mati besok. Kalau kita lagi ibadah kemudian kita ingat mati, bakalan serius kita, Mak. Iya. Allahu Akbar. Allah lagi mantau nih. Kan fokus gitu tuh. Ya Allah lagi perhatiin Allah. Kayak yang gedenya kita kerja Kang. Kang kita kerja. Pak Direktur ngeliatin baik nih gitu. Kan serius dah. Sama ibadah juga. Kalau menghadirkan Allah dalam ibadah serius. Sama dengan memandikan mayit. Kalau Allah kita rasakan bahwa kita merasakan keberadaan Allah di situ, Allah pantau mandinya benar atau tidak, sesuai dengan syariat atau enggak, dan di situ. Yani, makanya si amil itu bukan menggugurkan kewajiban, dia harus dengan syariat. Udah tugas ya, kalau udah ijab dengan keluarga itu udah tugas yang harus dijalankan dengan benar gitu ya. Makanya amil juga orang-orang pilihan Kang. Iya betul. Orang yang nggak ngember. Ketika ada cacat diceritakan sebagainya itu nggak boleh. Seapapun, sejelek apapun fisik si mayit nggak boleh diceritakan. Makanya tadi wajibnya seorang keluarga yang memandikan itu, gitu. Mengantisipasi. Cukup si mayit mah sampai di sini. Karena secara pribadi dia sudah tidak ada produksi amal, tapi secara sosial dia masih ada harapan dari doa anak soleh, guru soleh, tetangga soleh. Itulah pentingnya kita hidup
tadi harus ihsan. Ya, harus Ya, karena ada iman, Islam, ihsan ya. Betul, Ihsannya ada orang imannya bagus, Islamnya bagus, ihsannya kagak bagus. Bahwa pinar di ahli neraka. Bagus, Pak, sholatnya bagus, Islamnya bagus, tapi sama tetangga jutek. Iya. Nggak ada performan yang mamanya ketemu orang nggak kayaknya gimana, itu ahlun nar. Jadi 3 item ini yang harus memang Harus ya, nggak bisa kan. ditawar satu aja atau dua aja gitu ya. Betul, dalam dunia bisnis kan sama kan. Orang betul. ketika kita banyak senyum kan, senyumnya dari hati, cuan bisa keluar tuh. Iya, ke dia aja deh Ya, belinya gitu ya. Iya kan nggak bisa dibohongin. Ada senyum yang terpaksa, ada dari hati kan beda kan. Luar biasa agama Islam tuh. Iya, Sampai segitunya diatur gitu ya. Iya. Buat efek akhiratnya ada, efek dunianya ada. Iya. Ketemu Kakang, luar biasa Kakang. Itu bisa dirasakan secara psikologi kan. Gitu ya. Orang ada yang senyumnya basa-basi, ada yang dari hati. Yang natur itu alami. Kalau yang basa-basi temporer seperti itu. Luar biasa Islam. Gitu ya. Oke. Menarik, Cuman Bang. kita tidak menyadari atau tidak mau belajar. Betul, Gitu. gitu. Oke. Dan dari kajian tasawuf itu hati itu. Oh gitu ya. Gitu, Kak. Oke, luar biasa Tad. Siap. Ini kalau bagi para amil yang mungkin benar nggak sih saya memandikan jenazah gitu ya. Bagi satu Betul. orang di satu keluarga tuh wajib tahu lah ya gitu ya. Betul. Itu kalau mau belajar lebih banyak, apalagi melihat visual nih, gimana sih cara memandikannya nih Ustadz langsung yang mau bawakan ada di Mindsight ya. Silakan nanti cek di deskripsi untuk melihat trialnya, kemudian berlangganan banyak sekali video-video untuk memberdayakan Muslim. Kalau nggak salah tagline-nya adalah membangun personal growth untuk Muslim gitu dan Muslimah tentunya. Oke, Tad yang terakhir nih yang ingin Ustadz sampaikan nih ke audiens kami, silakan ke kamera sini yang terkait dengan topik kita ataupun hal lain yang berhubungan gitu ya, sehingga kita bisa tumbuh deh untuk menjadi seorang muslimah yang tidak hanya memikirkan dunia tapi akhirat gitu ya, bahkan gerbangnya akhirat itu tadi meninggal. Dan bagaimana mempersiapkan itu semua. Silakan. Oke. Para jamaah yang saya cintai, bahwa dalam proses memandikan mayit itu, satu, kita harus standar SOP-nya jelas sesuai dengan syariatnya. Kenapa? Karena kita semua harus prepare. Semuanya harus pakai ilmu. Ya, sehingga kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan bagi teman-teman yang memang belum bisa memandikan, tadi kita punya video Kang, ya arahannya seperti itu gitu ya. Saya sesuai dengan syariatnya. Juklak SOP-nya seperti itu. Kenapa? Karena kewajiban yang memandikan mayit, mengurus mayit adalah keluarga besar. Itu saja Kang. Benar ada manfaatnya dan ini bisa diambil oleh semua kalangan gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Mahfudin atas kehadirannya. Semoga sesi kita bermanfaat bagi semua umat muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di negara lain juga. Sampai ketemu di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.